Oke, kita lanjutkan. Alright, hari ini kita di chapter ke-8, teman-teman, yaitu mengenai phrasing yang terakhir ya, di phrasing yang ketiga. Dan di phrasing yang ketiga ini nanti kita bukan belajar mengenai kelas kata yang baru karena sudah selesai kelas katanya. Kemudian kita juga nggak akan belajar bentuk kalimat juga ya. Hari ini kita akan belajar mengenai gandengan kata. Nah, tapi sebelum kita ke materi kita hari ini, kita review dulu ya materi kita sebelum-sebelumnya, teman-teman. Jadi dari hari pertama sampai hari ketujuh, kita sudah belajar ketujuh kelas kata yang perlu kita ketahui ya. Ada noun, pronoun, verb, conjunction, adjective, sama preposition, sama adverb. Yang mana tahap pertama untuk mengerjakan soal structure adalah teman-teman cari dulu subjek sama predikatnya. Oke, kalau saya cari predikatnya dulu lebih gampang, teman-teman. Kenapa? Karena kalimat itu wajib punya subjek, punya predikat. Right? Subjek itu dibuatnya dari noun, kata benda, kalau nggak gitu kata ganti, pronoun ya. Kalau predikat itu dibuatnya dari verb, tapi tidak semua verb bisa jadi predikat ya, teman-teman. Hanya verb 1, verb SIS, verb 2, sama auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Nah, kemudian di dalam kalimat, kalau mau ada lebih dari satu subjek predikat, nggak masalah, syaratnya harus ada conjunction atau kata hubung ya, teman-teman. Kemudian kalau teman-teman menemukan penanda inversi di sebelumnya subjek, nah berarti kalimatnya harus dibalik ya, cari predikat dulu baru subjek. Kemudian kalau teman-teman menemukan penanda double komparatif, yaitu the more, biasanya salah satu dihilangkan ya, teman-teman. Ya sudah, berarti kita diminta untuk mencari salah satu the more-nya. Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman sudah cek secara sentencing nggak ada masalah, berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Nah, phrasing itu nanti biasanya yang hilang adalah di bagian kalimat, teman-teman. Oke, jadi sudah ada subjek, kata benda ya, tapi titik-titiknya di subjek. Nah, berarti kita mencari yang bisa menjelaskan kata benda di subjek, misalnya seperti itu. Nah, kemarin kita sudah belajar phrasing yang pertama itu adalah penggunaan kata sifat atau adjektif. Fungsi kata sifat atau adjektif itu menjelaskan benda atau noun. Yang punya sifat itu ya benda ya, teman-teman. Dan tempatnya adalah di sebelumnya. Jadi kata sifat dulu baru kata benda. Seperti itu. Kemudian di phrasing yang kedua, yang kemarin kita pelajari ya, teman-teman, itu adalah penggunaan keterangan. Nah, keterangan itu menjelaskan apa? Nah, keterangan itu menjelaskan banyak ya, teman-teman. Dia bisa menjelaskan predikat, yaitu verb. Dia juga bisa menjelaskan selain predikat, adjective, noun, sama adverb itu sendiri. Oke, yang pertama tempatnya keterangan atau adverb ketika dia menjelaskan predikat atau verb. Ya, ada 3 predikat itu, teman-teman. Ada linking verb, ada verb tunggal, ada auxiliary plus verb. Nanti kalau mau ditambahkan adverb jadinya seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi jadinya kalau linking verb adverbnya di setelahnya, kalau verb tunggal itu bisa di sebelum, bisa di setelahnya. Kalau misalkan auxiliary verb itu nanti kalau mau dimasukkan adverb boleh di setelah auxiliary pertama atau di setelah verbnya. Seperti itu. Kemudian auxiliary itu apa? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu, teman-teman. Dia sebenarnya juga kata kerja, tapi fungsinya hanya membantu kata kerja lain. Dan nanti tempatnya pasti menjadi predikat. Ya. Dan auxiliary itu ada 4 keluarga besar. Yang pertama do, does, did, teman-teman. Dia harus diikuti verb 1. Yang kedua adalah to be ya, is, am, are, was, were, be, been, being. Nah, kalau to be boleh diikuti 2 jenis kata kerja, teman-teman. To be boleh diikuti verb ing, artinya sedang me. To be juga boleh diikuti verb 3, artinya nanti jadi di, jadi pasif kata kerjanya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada have, has, had, artinya sudah. Kemudian harus diikuti verb 3. Dan yang terakhir ada keluarganya modal, yaitu will, can, shall, may, must, might, could, would, should, had better, would rather, sama ought to. Yang mana mereka harus diikuti verb 1. Seperti itu. Kemudian, nah itu tadi adverb ketika menjelaskan kata kerja di predikat. Sekarang adverb ketika dia menjelaskan adjektif, noun, sama adverb. Yang lain ya, teman-teman. Ketika adjektif dulu, adjektif itu fungsinya menjelaskan noun. Dan tempatnya adalah di setelahnya noun. Contohnya seperti ini. Jadi ada adjective determiner, ada adjective deskriptif. Di sini kalau mau dimasukkan noun adjang boleh, terus diikuti kata bendanya. Nah, nanti kalau mau disisipi sama adverb, itu boleh di sebelumnya determiner, boleh di sebelumnya deskriptif, atau boleh juga di setelahnya kata benda. Ya, teman-teman. Kemudian adjektif itu ada yang bisa berdiri sendiri, teman-teman, yaitu yang deskriptif. Adjektif yang deskriptif, yang berdiri sendiri tanpa noun, nah itu boleh ditambahi adverb, dijelaskan pakai adverb boleh, di sebelumnya boleh, di setelahnya juga boleh. Oke, adverb pun juga begitu, teman-teman. Adverb itu boleh dijelaskan menggunakan adverb yang lain, ya.
Kalau tempatnya boleh di sebelum, boleh di setelahnya, tergantung jenis adverb-nya. Karena jenis adverb ada bermacam-macam, ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada keterangan itu yang dibuatnya dari preposisi plus noun. Jadi preposisi itu setelahnya harus ada objeknya, teman-teman. Boleh noun, boleh pronoun, ya. Nah, kecuali satu, yaitu to. Kalau to boleh diikuti verb satu, tapi selain to harus noun atau pronoun, ya, harus diikuti objek seperti itu. Nah, untuk adverb yang jenisnya preposition plus noun ini, ketika dia menjelaskan kata lain, tempatnya adalah di setelah kata yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan dulu, baru preposition plus noun. Seperti itu, ya. Kemudian selain belajar kelas kata, kita kemarin juga belajar mengenai kata yang penggunaannya khusus. Yang pertama ada bedanya really sama very, ya teman-teman. Mereka kelas katanya sama-sama adverb of degree or intensity, ya. Keterangan ya intinya. Artinya juga sama-sama sangat, cuman penggunaannya beda. Bedanya di mana? Bedanya adalah very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Ya, contoh, I really want to go to the beach. Itu artinya aku sangat ingin pergi ke pantai. Kita nggak bisa bilang I very want, itu nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi kita hanya bisa pakainya yang really. Contoh kedua, I am really tired atau I am very tired. Nah, itu boleh pakai really, boleh pakai very. Kenapa? Karena yang dijelaskan kata tired, artinya lelah. Dia adalah kata sifat atau adjective, bukan verb. Jadi very itu boleh kalau menjelaskan kata sifat, ya. Kemudian yang ketiga, I don't really know about the news. Nah, karena know itu adalah kata kerja atau verb, maka nggak bisa dipakai yang very, teman-teman. Pakainya adalah yang really, ya. Dan yang keempat, last holiday was really exciting atau last holiday was very exciting. Liburan lalu benar-benar menyenangkan. Karena menyenangkan itu adjektif atau kata sifat, boleh pakai very, boleh pakai really. Dan contoh terakhir, so did you really believe what she said? Nah, karena di situ really menjelaskan kata believe, ya hanya bisa pakai really. Sangatnya menjelaskan kata kerja, teman-teman. Believe mempercayai itu kata kerja. Jadi nggak bisa kita bilang, so did you very believe? Nggak bisa. Didengar pun aneh ya, teman-teman. Oke, berarti itu bedanya really sama very. Kemudian special word yang kedua itu adalah penggunaan enough, artinya cukup. Dia kalau menjelaskan kata benda, itu tempatnya di sebelum kata benda. Kalau dia menjelaskan kata sifat atau kata keterangan, tempatnya adalah di setelahnya. Oke, contoh. I don't have enough money to buy the car. Saya tidak memiliki cukup uang untuk membeli mobil itu. Nah, karena cukup menjelaskan kata uang, karena uang kata benda, tempatnya cukupnya di sebelumnya. Oke. Kemudian yang kedua, Diana is brave enough to challenge Rudolph. Diana cukup berani untuk menantang Rudolph. Nah, karena cukup menjelaskan kata berani yang mana dia adalah kata sifat, maka kalau diinggriskan nanti tempatnya di setelahnya. Jadi kata sifat dulu baru enough, ya. Sama, nomor 3, he is good enough at English. Karena good itu kata sifat, dijelaskan pakai enough, tempatnya di setelahnya kata sifatnya. Seperti itu. Dan enough ini tidak bisa menjelaskan kata lain, walaupun grammarnya boleh ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan artinya sama-sama cukup, itu nggak bisa. Contohnya sufficient enough, cukup-cukup, atau cukup memadai, itu nggak bisa, teman-teman. Oke, dianggap pemborosan. Adequate enough juga sama, dianggap cukup-cukup, pemborosan. Oke. Kemudian special word yang berikutnya ada ever. Ever ini hanya dipakai di kalimat yang ada superlatif, yang paling ya. Contohnya adalah platypus is the weirdest animal ever. Nah, itu pakai superlatif yang paling aneh. Ada kata yang palingnya itu boleh pakai ever. Kemudian kalimat tanya juga boleh pakai ever, teman-teman. Contohnya, have you ever been to Kawah Ijen? Apakah kamu pernah ke Kawah Ijen? Seperti itu. Jadi pakai ever nggak apa-apa karena kalimat tanya. Kemudian yang ketiga, ever juga boleh dipakai di kalimat negatif. Contohnya, nothing's ever built to last. Tak satu pun yang pernah dibuat bertahan selamanya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di kalimat pengandaian atau kalimat yang ada conjunction if-nya ya, teman-teman. Contohnya adalah, if you ever come to visit, I'll show you around the waterfall. Nah, itu pakai ever nggak apa-apa karena ada if-nya. Seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir special word ini sebenarnya bukan special word ya, hanya membedakan kelas katanya saja karena mereka mirip kebetulan. Ada nor, no, not sama none, ada kata-kata no-nya di dalamnya. Yang mana kelas katanya masing-masing beda. Karena beda penggunaannya juga beda ya. Yang pertama ada nor, kelas katanya conjunction, dia anggotanya fan voice. Kemudian yang kedua ada no, dia sama dengan zero, teman-teman, artinya tak satu pun atau nol. Dia menunjukkan jumlah benda.
Ya, karena menunjukkan jumlah benda itu fungsinya kata sifat, berarti no itu juga kata sifat yang menunjukkan jumlah. Masuk ke dalam kata sifat yang determiner, ya, teman-teman. Yang berikutnya ada not. Not itu adalah keterangan, caranya bilang tidak atau bukan. Dan yang terakhir ada non. Non itu adalah kata ganti atau pronoun. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita chapter 1 sampai chapter 7, teman-teman. Sebelum lanjut ke chapter 8, mungkin adakah pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut langsung ke chapter 8. Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung interrupt me, alright? Jadi langsung interrupt saja nanti. Oke, jadi di chapter 8 ini nanti kita akan belajar mengenai paired words atau gandengan kata. Jadi ada dalam bahasa Inggris itu kalau ada si A, berarti ada si B. Mereka sudah jodoh dari lahir, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk gandengan kata yang pertama, kita bahas yang conjunction dulu atau kata hubung. Jadi ada conjunction yang punya gandengan, teman-teman, yaitu but, biasanya ada also-nya ya, but also, kemudian conjunction or, kemudian conjunction nor, sama conjunction and. Nah, but also itu biasanya, teman-teman, itu sebelumnya ada kata not only-nya. Oke, gandengannya, atau kalau teman-teman menemukan not only, harus ada but also, seperti itu. Atau also-nya dihilangkan, kalau intinya ada but-nya ya, teman-teman. Contoh kalimatnya adalah, Shakespeare was not only a writer, but also an actor. Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis, namun juga seorang aktor. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada conjunction or, itu biasanya sebelumnya ada either atau whether, teman-teman. Oke, contohnya adalah you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Nah, itu ada either-nya ya, kalau diartikan kamu perlu entah menambahkan kursinya atau membatasi jumlah undangannya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada nor, biasanya sebelumnya ada neither, teman-teman. Oke, contohnya adalah the equipment is neither accurate nor safe. Peralatannya tidaklah akurat juga tidak aman. Dan yang terakhir ada and, biasanya sebelumnya ada both-nya. Itu biasanya yang jadi kata kunci adalah both-nya, teman-teman. Ya, nanti yang hilang adalah and-nya. Yang paling sering seperti itu untuk both and. Oke. Contohnya seperti ini. Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka bisa menulis dan berbicara bahasa Jepang. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah gandengan kata yang ada di conjunction. Kemudian yang kedua, gandengan kata pada ungkapan perbandingan. Ini juga ditanyakan, teman-teman, di TOEFL. Ya. Jadi perbandingan itu ada 3. Yang pertama, membandingkan 2 variabel yang sama, atau caranya bilang sama dengan. Ya, itu kita bisa pakai as sama dengan. Kalau kita juga bisa pakai the same as sama dengan, atau not so as tidak sama dengan. Seperti itu. Contohnya adalah Katarina is not as tall as you. Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada would rather atau more than. Would rather artinya lebih suka, than-nya daripada. More artinya lebih, than-nya daripada. Seperti itu. Contohnya adalah this route takes longer time than the other route. Rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan rute yang satunya atau rute yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah membandingkan satu dengan banyak, teman-teman. Ya, contohnya membandingkan si A dengan teman-temannya di kelas. Si A ini yang paling rajin di kelas di antara teman-temannya di kelas. Nah, berarti membandingkan satu dengan sisanya dengan banyak, ya. Itu caranya kita bilang yang paling atau namanya superlatif tadi, teman-teman. Oke, yaitu nanti the most, gandengannya itu bisa pakai of, bisa pakai in, bisa pakai among, teman-teman. Oke, intinya untuk kata benda yang banyak nanti di sini. Oke, contohnya adalah gardening is the most popular activity among the 50s. Kalau diartikan, berkebun merupakan aktivitas yang paling populer di antara orang-orang yang berumur 50-an. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah digandengkan kata comparison atau perbandingan ya. Dan yang terakhir adalah digandengkan kata yang preposisi sama keterangan, teman-teman. Yang pertama ada from, biasanya gandengannya to. Artinya sejak, to-nya hingga, bukan sehingga tapi hingga ya, atau sampai. Contohnya adalah we will have to walk from this point to the next town. Kita harus perlu berjalan atau kita perlu berjalan dari titik ini menuju kota berikutnya.
atau sampai kota berikutnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada between and, di antara dan. Ya, jadi and itu juga selain both bisa juga pakai between juga. Between gandengannya and ya, teman-teman, bukan with. Kita kalau dalam bahasa Indonesia biasanya di antara A dengan B. Padahal kalau dalam yang benar adalah di antara A dan B, seperti itu. Ya, sama bahasa Inggris between and. Contohnya adalah Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard sedang duduk di antara nenek itu dan pria itu. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada to titik-titik atau kalau nggak gitu enough. Ya, teman-teman, nanti gandengannya adalah to verb 1. Contohnya adalah you are too old to participate in the competition. Kamu terlalu tua untuk mengikuti lomba itu. Atau kalau yang pakai enough, you are old enough to participate in the competition. Umurmu sudah mencukupi atau kamu sudah memiliki umur yang cukup untuk mengikuti perlombaan itu. Seperti itu. Jadi gandengannya to verb 1. Kemudian ada so titik-titik that. So-nya di sini artinya adalah sangat, teman-teman. That-nya artinya sehingga. Contoh, the weather is so hot that I spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas sehingga aku menghabiskan semua uangku untuk membeli es teh. Seperti itu. Yang berikutnya ada such that, ini artinya sama dengan yang atas, teman-teman. Such-nya artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Bedanya adalah such ini harus diikuti kata benda dulu. Jadi harus ada kata bendanya dulu baru diikuti that. Ya. Contohnya adalah it is such hot weather that I spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang panas sehingga aku menghabiskan semua uangku membeli es teh. Seperti itu. Dan berikutnya ada such as. Nah, ini artinya beda. Such-nya di sini artinya beberapa, as-nya artinya adalah seperti, teman-teman. Contohnya adalah we will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Kita akan memerlukan beberapa peralatan seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Dan yang terakhir adalah ungkapan urutan, teman-teman ya, atau ordinal. Contohnya adalah the first, the second, the next, the fourth, the 21st misalnya, the last. Nah, nanti gandengannya adalah to verb 1. Oke, contohnya adalah I would be the last person in this world to let you down. Aku akan menjadi orang terakhir di dunia ini yang akan membiarkanmu sedih, misalnya seperti itu. Nah, itu tadi adalah gandengan kata di dalam soal structure TOEFL. Teman-teman boleh screenshot atau foto untuk membantu teman-teman nanti sambil mengerjakan biar bisa lebih mudah seperti itu. Dan nanti kalau udah sering-sering mengerjakan sambil buka nggak apa-apa, teman-teman nanti akan hafal sendiri. Ya, jadi take some time to take a picture. Silahkan teman-teman di foto dulu nggak apa-apa. Oke, sudah ya. Kalau gitu kita lanjut ke contoh soal, teman-teman. Contoh soalnya seperti ini. Kita tarik dari depan dulu ke belakang, cari predikat, teman-teman ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat wrote, itu verb 2. Nah, tapi sebelumnya wrote nggak ada subjek, malah ada conjunction fanboys, yaitu but also. Nah, otomatis sebelumnya but also ini juga harus dimasukkan predikat, teman-teman. Karena but also-nya ternyata menghubungkan dua yang sama, maksudnya dua yang sama di sini bagian dari kalimat yaitu predikat saja. Berarti di sini di titik-titik harus kita masukkan predikat lagi, ya, biar sama. Kemudian subjeknya sudah ada yaitu author Margaret Wise Brown, ya teman-teman. Nah, tapi di situ ada but-nya, ada but also-nya. Berarti kita juga mencari gandengannya but also yaitu not only. Jadi not only terus diikuti verb 2. Dan dari penjelasan barusan ketemu ya, kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Alpha. Ya, that's right. The answer is alpha. Satu-satunya not only verb 2 ya, teman-teman. Kalau diartikan di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya menghasilkan lebih dari 100 buku, namun juga menulis lirik-lirik lagu dari 21 rekaman lagu anak-anak. Seperti itu. Oke, mungkin dari contoh pertama ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh kedua. Caranya sama, cari predikat dulu. Ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada predikat did not grow. Subjeknya adalah with, ya teman-teman.
Kemudian hati-hati before di situ bukan conjunction, teman-teman. Dia preposition. Kenapa? Karena ada kata benda di setelahnya, yaitu 8000 before century atau before Christ. Nah, itu keterangan waktu jadi satu. Kemudian yang di belakang ada predikat yaitu does, subjeknya it. Otomatis di titik-titik kita butuh conjunction, teman-teman. Nah, untuk mengetahui conjunction apa di sini, teman-teman bisa lihat di sebelum titik-titik itu ada kata us. Us itu gandengannya juga us, teman-teman. Oke, biar dia jadi conjunction sama kayak more than. Setelahnya than itu kan boleh diikuti subjek predikat, ya kan? Dan setelahnya than juga boleh diinversi. Jadi predikat dulu baru subjek nggak apa-apa. As juga sama, teman-teman. Ketika dia menjadi conjunction, setelahnya boleh diinversi, boleh juga tidak. Seperti itu. Tapi saya belum pernah menemukan soal inversi yang menggunakan as ya. Yang sering itu adalah more than, teman-teman. Oke, berarti jawabannya ketemu ya, satu-satunya us, gandengannya us di situ adalah yang Bravo. Nah, nanti kalau diartikan, sebelum 8.000 tahun sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak sekarang ini. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh ketiga, caranya sama, teman-teman. Ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada auxiliary, yaitu can, tapi dia auxiliary ya, teman-teman, bukan verb. Kita cari verbnya. Nah, walking bukan verbnya karena verb ing. Modal harus diikuti verb 1. Kita tarik ke belakang lagi. Nah, verb satunya setelah kata fish yaitu live. Nah, berarti walking fish ini adalah subjeknya, teman-teman. Ini inversi ya. Ada auxiliary yang jatuh sebelum subjek. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi itu ada predikat lagi yaitu can also travel. Subjeknya adalah they. Nah, di situ di sebelum kenapa kok diinversi, ada yang tahu? Ada yang masih ingat, teman-teman? Ada yang masih ingat penanda inversinya yang mana di sini? Oke, sepertinya sudah lupa ya, nggak apa-apa teman-teman. Jadi sebelumnya can itu ada penanda inversi yang ketiga ya, yaitu negative adverb. Jadi not only, kalau not only-nya itu sebelum subjek, nah itu dia menjadi penanda inversi. Oke, nah intinya gandengannya not only itu adalah but also. Di situ sudah ada also-nya di predikat. Berarti kita cukup masukkan but saja. Otomatis jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan, tidak hanya ikan yang bisa berjalan, itu bisa hidup tanpa air, namun mereka juga bisa berjalan untuk jarak yang dekat di atas daratan. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut ke latihan buat teman-teman. Silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, sekarang dicoba dulu. Di sini ada satu soal, teman-teman. Waktunya adalah 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman di DM ke saya ya. Kemudian nanti kita cocokkan bersama, teman-teman. Salah nggak apa-apa, sedapatnya teman-teman dulu. Oke, ada jawaban Bravo, ada jawaban Bravo, Bravo, Charlie. Oke, antara Bravo dan Charlie berarti ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita tarik dari depan dulu ke belakang. Di situ cari predikat. Ada can neither administer. Itu adalah predikatnya ya. Can neither administer. Intinya di situ ada predikat, ada can-nya itu auxiliary. Kemudian subjeknya adalah Canada's Parliament. Ada conjunction although. Kita cari lengkapnya dulu subjek predikat. Nah, setelah koma itu ada subjek it, predikatnya adalah has, teman-teman. Oke. Nah, berarti di sini sudah lengkap conjunction subjek predikat, subjek predikat. Nah, di situ nih apa namanya? Can itu kan harus butuh verb 1. Verb satunya yaitu administer or enforce law sama initiate. Nah, ada dua verb 1, teman-teman. Ini harus dihubungkan dengan fanboys. Ya, karena dia setara atau sama atau paralel. Ya, nah untuk mengetahui fanboys apa yang bisa menghubungkan mereka, kita cek sebelum titik-titik ada penanda apa. Ternyata ada kata neither. Neither itu gandengannya adalah nor.
Ya, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang Bravo. Seperti itu, teman-teman. Nanti kalau diartikan, meskipun parlemennya Kanada itu tidak bisa memberikan atau memaksakan hukum atau undang-undang mungkin ya maksudnya di sini, atau juga tidak bisa membuat kebijakan, dia, maksudnya parlemen Kanada tadi, itu memiliki kewenangan untuk menyusun undang-undang dan mengajukan penggunaan anggaran dana atau APBN mungkin maksudnya seperti itu. Ya. Oke, lanjut lagi. Jawabannya Bravo ya, teman-teman. Ada neither gandengannya not. Kita lanjut ke nomor 5. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Silahkan. Oke, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Bravo atau Charlie. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1 yaitu use, teman-teman. Subjeknya adalah most documentary filmmakers. Oke, kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda conjunction subjek predikat lagi, berarti sentencing sudah lengkap. Nah, setelahnya kata use itu ada dua objek, yaitu actors, kata benda ya, sama studio setting, pengaturan studio itu juga kata benda juga. Nah, berarti nggak bisa ada dua objek seperti ini. Nah, tapi di sebelumnya titik-titik itu ternyata ada kata neither, teman-teman. Oke, berarti bisa. Nanti harus dihubungkan pakai fanboys juga. Nah, fanboys apa yang bisa di sini? Berarti yang temannya neither ya, yaitu kata nor, teman-teman. Temannya neither, neither, nor, gandengannya. Ya, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Hampir semua pembuat film dokumenter tidak menggunakan aktor, juga tidak menggunakan studio setting, atau tidak ada studio settingnya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nomor 6, dicoba dulu waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Alright, 30 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Sedapatnya dulu, nanti kita bahas ya. Oke, ada jawaban alpha, ada jawaban delta, ada jawaban Charlie juga. Oke, antara alpha, Charlie, dan delta. Ada Bravo juga, alpha, Bravo, Charlie, delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, dicari predikat, di situ ada conjunction while, subjeknya the term harmony, predikatnya adalah suggests. Kemudian ada subjek predikat lagi di situ ya, setelah koma. Subjeknya it, predikatnya adalah is applied, sampai applied ya. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimatnya sudah lengkap. Conjunction subjek predikat, subjek predikat. Nah, di situ sebelum ini tanda tanya itu sebelum titik-titik ada koma ya, berarti kita lihat aja ke setelahnya, teman-teman. Setelahnya titik-titik itu ada kata or. Nah, or itu sebelumnya bisa pakai whether gandengannya ya, kalau nggak gitu either. Ya, jadi cari whether atau either. Yang alpha bukan either, whether. Nah, yang either atau whether yang delta. Berarti jawabannya delta ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, meskipun istilah harmoni itu merujuk pada atau berarti sebuah suara yang enak didengar dan bisa diterima dengan telinga, harmoni itu digunakan atau dipakai untuk kombinasi nada apapun, entah itu konsonan atau disonan. Seperti itu. Oke, jawabannya delta. Kita lanjut lagi ke nomor 7. Dicoba dulu waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban alfa, ada Bravo. Oke, antara alfa, Bravo. Oke, antara alfa dan Bravo ya, teman-teman. Mari kita, ada Charlie juga. Oke, alfa, Bravo, atau Charlie. Mari kita cek, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada used, verb 2 ya. Subjeknya adalah Egyptians. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, berarti kalimatnya sudah lengkap, teman-teman. Nah, berarti di situ si sentencing-nya, dan di setelah titik-titik ada kata us. Us itu sebelumnya gandengannya juga us, teman-teman. A, B, C, D yang us itu ada dua, antara Bravo sama Delta. Cuman yang Delta ini sudah nggak mungkin. Kenapa? Kalau ada titik-titik di paling depan, kemudian di pilihan ganda ada diawali dengan apa namanya predikat, jangan dipilih, teman-teman. Kenapa? Karena predikat tidak pernah muncul di paling depan. Walaupun di kasus inversi pun pasti sebelumnya predikat ada sesuatu, ya. Berarti delta nggak bisa. Jawabannya adalah yang Bravo. As early as 2500 atau 2500 before century atau before Christ, the Egyptians used mirrors made of highly polished metal. Kalau diartikan, diperkirakan setua 2500 sebelum Masehi, orang-orang Mesir menggunakan cermin-cermin yang dibuat dari besi yang dipoles dengan baik seperti itu. Oke, lanjut teman-teman. Nomor 8 dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, ada 12 jawaban. Mari kita cek. Di situ ada Alpha, ada Bravo, ada Charlie, ada juga Delta. Oke, mari kita cek bersama teman-teman. Kita cari predikatnya dulu ya. Nah, di situ nomor 8 predikatnya adalah, nah di situ sudah kepencet teman-teman, ada predikat has ya. Subjeknya adalah main. Kemudian kalau ditarik dari depan ke belakang lagi, sudah tidak ada subjek predikat lagi. Artinya sentencing sudah nggak ada masalah. Nah, di situ setelah titik-titik, itu ada kata then. Oke, gandengannya then itu bisa would rather atau more. Oke, tapi di bawah nggak ada would rather, berarti kita cari yang more aja, teman-teman. Oke, alpha bukan more, nggak bisa. Bravo juga bukan more, itu nggak bisa. Jawabannya adalah yang Charlie. Ya, teman-teman, yang cooler. Kalau yang delta itu nggak bisa, nanti jadi penanda inversi dia, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie ya. Maine has cooler weather than most of the other states in the continental United States. Kalau diartikan, Maine memiliki cuaca yang lebih sejuk dibandingkan hampir semua negara-negara bagian di benua apa namanya, di daratan ya, sorry, di daratan Amerika Serikat, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 9. Dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Wait, silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama ya. Oke, ada jawaban alpha, ada jawaban Charlie, ada jawaban delta juga. Baik, mari kita cek teman-teman, alpha, Charlie, atau delta. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, subjeknya adalah fructose. Kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek, yaitu that. Predikatnya adalah kata is. Oke, berarti sentencing sudah lengkap, teman-teman. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, di situ sebelum titik-titik ada kata more, yaitu di kata sweeter. Artinya lebih manis. Nah, more itu gandengannya adalah than. Nah, yang ada than-nya ada dua, antara alpha atau delta. Bedanya adalah yang alpha itu pakai dash,
yang delta itu nggak ada dasnya. Nah, kalau ada pilihan seperti ini, teman-teman, pilih aja yang nggak ada auxiliary-nya. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau ada yang dibandingkan itu hanya bendanya saja, sama yang satunya itu ada benda sama predikatnya, pilih yang bendanya aja, teman-teman. Kenapa? Karena yang delta ini sudah pasti bisa. Kalau yang alpha itu tergantung. Das itu kita lihat sebelumnya. Kalau sebelumnya more itu harus ada verb SES. Ya, ternyata sebelumnya more itu nggak ada verb SES. Dua-duanya predikat itu menggunakan linking verb yaitu to be, is. Nah, makanya kalau setelahnya then mau diikuti predikat lagi itu juga harus to be. Karena di situ subjeknya can sugar harusnya juga pakai is bukan pakai does ya, teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan fruktosa merupakan sejenis gula monosakarida yang jauh lebih manis dibandingkan gula tebu. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 10, teman-teman. Dicoba dulu ya, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban delta, ada jawaban bravo, ada jawaban alpha. Oke, antara alpha, bravo, atau delta ya, teman-teman. Nah, mari kita cek bersama. Kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada verb 2 yaitu told. Subjeknya adalah Alexander Graham Bell. Ada conjunction that, subjeknya he, predikatnya adalah would rather be remembered. Oke, nah berarti sentencing sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah di situ kalau kita lihat, teman-teman, di sini ada penjebak. Kenapa saya bilang penjebak? Di situ ada kata us. Nah, us di sini bukan artinya sama. Kenapa? Karena setelahnya diikuti kata benda, tidak ada kata sifatnya. Kalau namanya sama itu pasti sama apa? Misalkan sama besarnya, sama jauhnya, sama cantiknya, sama mahalnya. Nah, itu kata sifat semua. Cantik, besar, mahal, itu kata sifat, teman-teman. Nah, as di sini bukan artinya sama, tapi artinya dia preposition ya, artinya adalah sebagai. Nah, ini bukan penanda paired words, bukan penanda gandengan kata. Kalau as yang artinya sama harus diikuti kata sifat atau kata keterangan seperti itu. Oke. Berarti di sini artinya seperti bukan ini penandanya, teman-teman. Tarik ke belakang lagi, di situ ada kata would rather. Would rather itu artinya lebih suka, ada kata lebih di dalamnya. Oke, gandengannya adalah than. Nah, tapi di ABCD yang punya than ada dua, teman-teman. Antara alpha atau bravo. Nah, than itu mirip kayak fanboys, teman-teman. Oke, jadi mirip kayak fanboys. Miripnya gimana? Yang dihubungkan harus sama. Sebelumnya apa, setelahnya apa. Seperti itu. Nah, kita cocokkan aja. Kalau kita masukkan yang alpha, berarti setelahnya than nanti ada verb ing. Kita cek sebelumnya than itu juga harus ada verb ing, teman-teman. Kalau ditarik ke belakangnya titik-titik, itu sama sekali tidak ada verb ing. Nanti nggak setara. Diartikan pun nanti nggak enak. Alpha nggak bisa, teman-teman. Jawabannya berarti yang bravo. Nah, di situ setelahnya then ada as the inventor. Sebelumnya then nanti, atau sebelumnya titik-titik, ada as a teacher. Nah, ini nanti kalau diartikan, Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya bahwa dia lebih suka dikenang sebagai seorang guru dari tunarungu dibandingkan sebagai penemu dari telepon. Seperti itu. Oke, jawabannya yang bravo. Ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor 11. Dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Alright, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama.
Kira jawaban Bravo, ada jawaban Charlie, ada jawaban Alpha, ada jawaban Delta, berarti sudah lengkap. Mari kita cek, teman-teman. Kita tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada is, subjeknya helium, ya. Kemudian ada n, setelahnya ada is ya, sebelumnya ada n, berarti di sini n-nya menghubungkan dua is. Kita anggap satu aja, teman-teman, kalau ada dua is, ya. Kalau dihubungkan n maksudnya, berarti subjeknya sama di sini. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada penanda subjek predikat. Otomatis ini kalimatnya sudah lengkap, subjek sama predikatnya sudah lengkap. Nah, di situ kalau kita lihat ini membandingkan, kalau ABCD itu ada perbandingan ya, more atau most. Di sini membandingkan helium dengan gas-gas yang lain, dengan gas-gas selain helium. Berarti membandingkan satu dengan banyak. Ini caranya bilang yang paling, teman-teman. Yang paling itu adalah the most. Yang paling ya. Jadi harus cari ABCD yang the most. Yang alpha more bukan the most, alpha nggak bisa. Yang Bravo the most difficult of. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Bravo. Kalau yang Delta itu nggak ada the-nya ya. Atau teman-temannya the nggak ada, jadi nggak bisa. Teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang mana tadi? Yang Bravo. Nanti kalau diartikan, helium merupakan yang paling sulit di antara semua gas untuk dicairkan. Dan tidak mungkin untuk memadatkannya pada tekanan udara normal. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor 12, teman-teman. Dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Oke, ada jawaban alpha, ada jawaban Bravo, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Oke, berarti sudah lengkap. Kita cek bersama, teman-teman. Kita tarik dari depan ke belakang. Di situ ada predikat had, itu verb 2 ya. Subjeknya adalah no man. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimatnya sudah lengkap. Nah, di situ ada us, kalau nggak gitu pakai then, kalau nggak gitu pakai s. Ya sudah, kalau pakai s cari aja sebelum titik-titik cari s juga, atau setelah titik-titik cari s juga, teman-teman. Setelah titik-titik nggak ada s. Sebelumnya titik-titik itu juga nggak ada s. Nggak ada gandengannya s, berarti alpha sama delta nggak bisa. Nah, kalau then sebelumnya antara would rather atau more, ya. Would rather itu modal, teman-teman. Oke, dia pasti dipredikat. Nah, karena nggak ada, berarti nggak bisa. Nah, setelahnya had itu ada kata more. Itu gandengannya then, teman-teman. Berarti jawabannya antara Bravo atau Charlie. Nah, bedanya yang Bravo itu pakai was, yang Charlie itu pakai did. Untuk menentukan apakah kita pakainya was atau did, kita cek sebelumnya more. Ada predikat apa? Ternyata sebelumnya more itu ada predikat had, dia verb 2. Nah, bukan to be ya. Berarti nggak bisa setelahnya then kita masukkan to be, teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Ya, karena sebelumnya more nggak ada to be, setelahnya then jangan dimasukkan to be. Seperti itu. Jawabannya Charlie. Nanti kalau diartikan, mungkin tak seorang pun memiliki dampak yang lebih besar atau yang lebih banyak di kehidupan sehari-hari dari orang-orang, hampir semua orang-orang di Amerika Serikat dibandingkan Henry Ford, seorang pencetus di dalam bidang produksi otomobil. Seperti itu. Oke, jawabannya yang Charlie. Kita lanjut lagi, teman-teman. Nomor 13, dicoba dulu. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban alfa, ada jawaban alfa, ada jawaban alfa. Baik, semuanya menjawab alfa ya. Mari kita cek bersama.
Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat have, subjeknya adalah mammals, kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya sentencing nggak ada masalah. Nah, berarti masalahnya di phrasing, kalau kita cek di pilihan ganda, itu ada pilihan than, atau pakai that are having. Oke, ternyata ada conjunction subjek predikat lagi, teman-teman, tapi nggak bisa ya that are. Kenapa? Karena sebelumnya that itu kata bendanya tunggal, yaitu brain. Kalau brain nggak, harusnya that is, bukan that are, karena satu. Berarti Bravo nggak bisa. Yang Charlie juga sama, karena yang dijelaskan di brain, satu, bukan which have, tapi which has. Ya, berarti Charlie nggak bisa. Yang Delta juga sama, kalau satu nggak boleh pakai do, harusnya does. Ya, teman-teman, berarti Delta nggak bisa fix, jawabannya adalah yang alpha. Atau dengan cara ini, kenapa pakai then? Berarti sebelum titik-titik harus ada more. Nah, ternyata sebelum titik-titik ada dua more. Yang pertama larger, yang kedua ada more juga, teman-teman. Oke, gandengannya adalah then. Dan kenapa pakai do di situ? Karena sebelumnya nggak ada to be, pakainya verb 1, yaitu have. Maka nanti setelahnya then itu dimasukkan auxiliary-nya verb 1, yaitu do, teman-teman. Oke, nanti kalau diartikan, mamalia memiliki sebuah otak yang lebih besar dan lebih maju atau lebih berkembang dibandingkan hewan-hewan yang lain. Seperti itu. Lanjut lagi nomor 14. Dicoba dulu waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban alfa, ada jawaban delta, ada jawaban bravo juga. Mari kita cek ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada has. Subjeknya adalah the air, ya teman-teman. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya kalimatnya sudah lengkap. Nah, di situ sebelum titik-titik, itu teman-teman dikasih setelahnya has ya, itu ada higher. Di dalam kata higher itu ada more-nya, teman-teman. Berarti gandengannya adalah then. Cari ABCD yang then. Yang ABCD yang then cuma satu, yaitu yang alpha. Berarti jawabannya alpha ya, teman-teman. The air inside a house or office building often has higher concentrations of contaminants than does heavily polluted outside air. Kalau diartikan, udara di dalam sebuah rumah atau bangunan kantor sering memiliki konsentrasi dari kontaminan yang lebih tinggi dibandingkan udara luar yang sangat berpolusi. Seperti itu. Kita lanjut lagi, teman-teman, nomor 15. Dicoba dulu ya, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Oke, ada 7 jawaban, yaitu alpha, ada Charlie, ada delta. Oke, mari kita cek bersama ya, teman-teman. Kita cari predikat dulu, di situ ada are, subjeknya adalah bass drums. Kemudian sudah tidak ada subjek predikat lagi, sentence-nya sudah lengkap. Nah, di situ di soal kita cuma dikasih kata not, teman-teman. Gandengannya not itu adalah so as, jadi not so as, tidak sama dengan. Atau not as juga boleh. Ya, tapi kalau kita yang as, yang alpha itu nggak ada as satunya lagi, nggak ada. Setelahnya titik-titik itu juga nggak ada as, teman-teman. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo tiba-tiba ada that, padahal setelahnya tidak ada subjek predikat. Nggak bisa kita masukkan conjunction di situ. Ya. Kemudian yang Charlie ada so as. Nah, ketemu ya teman-teman, jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang delta itu sebelum titik-titik nggak ada more-nya. Tiba-tiba ada kata then. Nggak bisa ya teman-teman, jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan, dalam orkestra simfoni, drums yang bass
itu tidak sepopuler atau tidak sama populernya dengan drums yang kettle. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai paired words dan latihannya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum saya tutup. Silakan teman-teman. Sir, coba jelasin Yang nomor berapa? yang tadi terakhir. Kenapa Yang bukan nomor alpha gitu? Oke, kenapa bukan yang alpha? Masih ingat S Alpha. gandengannya? S gandengannya apa, brother? Not so. So, Kalau Tidak S sih. kalau S itu kan, atau kita ke ini ya, kita kan nomor yang 15 kan ada S-nya ya. Kita cek teman-teman, S itu gandengannya apa sih? Kita cek dulu. Sorry, saya mute dulu ya teman-teman. Oke, di situ kita cari yang comparison ya teman-teman. Us itu sebelumnya itu bisa pakai us, bisa pakai the same, bisa pakai not so. Ya. Kita cek lagi ke yang nomor 15. Ada nggak gandengannya us ini? Oke. Nomor 15. Sebentar teman-teman. Nah, nomor 15 itu yang A itu us, itu sebelumnya nggak ada us, nggak ada the same, nggak ada not so juga sebelumnya, ya. Berarti nggak bisa. Setelahnya us pun nggak ada us-nya lagi. Berarti us-nya di situ berdiri sendiri nggak bisa. Seperti itu, teman-teman. Berarti jawabannya adalah oke. Jadi thank you, sir. Alright, good. Kalau yang chart itu kan ada gandengannya, brother. Jadi ada so, not so kan, gandengannya, terus ada us-nya. Yes. Jadi sudah gandeng, seperti itu, lengkap Yes, seperti yes, itu. Oke. Oke, dapat ya. Jadi sebenarnya alpha bisa kalau ada us-nya lagi. Jadi us prevalent us itu nanti bisa. Tapi nggak mungkin ada dua jawaban benar ya, teman-teman. Pasti salah satu nanti ada yang dihilangkan seperti ini. Oke, mungkin ada pertanyaan sir, lagi. Alright, you're welcome, brother. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Silakan. Sir, mohon izin bertanya. Nggak apa-apa, Mas. Silakan. Ya, mungkin balik lagi ke nomor 11 ya, Sir. Nomor Di situ 11. saya ini kebingungan. Nah, untuk membedakan antara, kan tadi jawabannya yang Bravo, the most difficult of. Nah, caranya untuk membedakan antara yang Bravo dengan yang Delta itu gimana, Sir? Oke, good. Terutama, tadi kan beda the-nya, ada the-nya. Terus kemudian fungsi dari of-nya di sini itu gimana, Sir, penjelasannya? Terima kasih. Oke, good. Yang pertama, di sini ada dua pertanyaan langsung ya, teman-teman. Yang pertama adalah bedanya the most sama most, yang nggak ada the-nya. Jadi gini, the most itu artinya adalah paling, teman-teman. Oke, kalau most itu yang most yang nggak ada the-nya ya, artinya adalah hampir semua. Dia masuk ke adjektif. Hampir semua. Dia masuk ke adjektif penanda jumlah, seperti itu. Kita artikan aja ya. Misalkan kalau pakai the most, pakai yang Bravo. Helium adalah yang paling sulit di antara semua gas atau dari semua gas untuk dicairkan dan tidak mungkin untuk dipadatkan pada tekanan udara normal. Itu kalau yang paling the most. Kalau yang most aja yang nggak ada adanya, nanti artinya jadi hampir semua. Kalau diartikan nanti, helium merupakan hampir semua gas untuk dicairkan dan tidak mungkin untuk dipadatkan pada tekanan udara normal. Itu satu. Ya. Yang kedua, jadi bedanya yang pertama, the most artinya yang paling, most itu artinya hampir semua kalau nggak ada the-nya, atau teman-temannya the ya teman-teman. Misalkan kalau ada my most itu juga boleh. My cutest cat misalkan. Kucing yang paling lucu milikku. Jadi pakainya my cutest cat. Kenapa kok nggak ada the-nya? Karena sudah ada my. Masih ingat ketika kita belajar determiner, kalau sudah ada the jangan dimasukkan yang lain. Atau kalau sudah ada my, jangan dimasukkan the lagi. Itu mereka masuk ke dalam kotak oranye. Determiner ya teman-teman. Hanya bisa memilih salah satu saja di dalam satu frase. Oke, jadi most yang paling itu harus ada determiner dulu sebelumnya. Oke, entah itu the atau teman-temannya the. Kemudian perbedaannya kedua tadi adalah, tadi artinya, nah, yang pertanyaan kedua adalah kapan kita pakai the most? Apa bedanya the most dengan kenapa kok kita bisa kenapa kita bisa jawab pakai yang the most? Kenapa nggak yang more? Jadi gini, the most itu untuk membandingkan
yang paling ya teman-teman, yang paling itu untuk membandingkan satu, namanya yang paling itu berarti cuma nomor satu ya, berarti cuma satu benda aja teman-teman, di antara banyak. Contoh, buku itu adalah buku yang paling mahal. Di antara apa? Di antara semua buku, misalnya seperti itu. Ya, atau contoh lagi, bunga itu adalah bunga yang paling indah. Di antara apa? Di antara bunga yang lain. Nggak mungkin misalkan kita cuma punya 2 bunga. Bunga lili sama bunga mawar misalnya. Nah, kita bilang bunga itu adalah yang paling indah. Nggak bisa, teman-teman. Lebih enak, bunga itu lebih indah daripada bunga satunya. Ya, jadi untuk hanya 2 aja, itu kita pakainya lebih. Oke, tapi kalau ada satu dibandingkan banyak, yang mana nomor 11 itu adalah membandingkan helium dengan jenis-jenis gas yang lain, yaitu semua gas. Seperti itu. Berarti itu satu membandingkan dengan yang lain. Nah, berarti kita pakainya yang paling. Seperti itu. Jadi pakainya yang the most. Gimana, Miss? Menjawab pertanyaannya nggak? Ya, menjawab, Sir. Menjawab Terus ya. nambah lagi Nggak pertanyaannya, apa? yang Iya, tadi nggak apa. bedanya antara kita pakai off atau enggak pakai off itu tadi. Oke, good. Terus That's right. Jadi gini, kalau yang dibandingkan itu kita sebutkan, misal nih saya punya 2 kalimat dalam bahasa Indonesia aja ya. Misalnya saya bilang gini, Rara adalah anak yang paling rajin. Nah, ini nggak ada off-nya, teman-teman. Kenapa? Karena nggak ada yang dibandingkan. Maksudnya yang dibandingkan itu nggak disebutkan di kalimat itu. Rara adalah anak yang paling rajin di kelas misalnya. Di kelas. Nah, nanti kalau di Inggris kan, Rara is the most diligent student in the class. Nah, di situ nggak ada off-nya. Kenapa? Karena tidak membandingkan dengan, maksudnya murid-murid yang lainnya nggak disebutkan seperti itu. Tapi kita juga bisa bilang seperti ini. Ketika yang dibandingkan itu disebutkan, kita bisa masukkan off. Jadinya contohnya adalah Rara adalah anak yang paling rajin di antara siswa atau apa ya, murid-murid di kelas itu, atau di kelas, seperti itu aja ya. Nah, ini ada yang dibandingkan, yaitu Rara dengan murid-murid yang lain. Kalau ada dibandingkan, maka kita masukkan off nih. Jadinya Rara, teman-teman, Rara is the most, keluar nggak teman-teman tulisannya? iya, keluar. Keluar ya, oke, nice. Rara is the most diligent student, misalnya ya, teman-teman. Student of, atau gini aja, the most diligent of all students, of-nya satu ya, teman-teman, of all students in the class. Nah, jadi bedanya hanya ada yang dibandingkan aja sama yang dibandingkan nggak disebutkan. Seperti itu, Mas. Dapat untuk penggunaan? Dapat ya, alright. Oke, good. Sama kayak kita bisa bilang gini, teman-teman. Buku ini lebih mahal. Nah, itu bisa. Atau kita bisa bilang, kamu lebih cantik kok, misalnya bilang gitu. Nah, dari siapa? Nah, itu nggak disebutkan, nggak apa-apa. Berarti orang yang kita ajak ngomong udah tahu. Misalnya, kamu lebih cantik dibandingkan wanita itu, misalkan seperti itu. Atau buku itu lebih mahal dibandingkan buku saya, misalnya seperti itu. Tergantung konteks pembicara. Jadi boleh disebutkan, boleh enggak yang dibandingkan itu. Seperti itu, teman-teman. Oke, that's good question. Jadi itu nanti di konteks ya, teman-teman, di pemakaiannya di speaking biasanya. Tapi kalau di TOEFL itu nggak terlalu jadi masalah karena ya kadang ada, kadang enggak, seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, NOR itu nggak selalu butuh, misalnya ya teman-teman, saya akan kembali ke slide yang di atas tadi yang penjelasan mengenai paired words. Nah, misalkan ada but, ada or, ada nor, ada and di dalam kalimat. Itu tidak selalu membutuhkan not only, tidak selalu membutuhkan either whether, tidak selalu membutuhkan neither, tidak selalu membutuhkan both. Nah, tapi kalau teman-teman ada not only, ada either whether, ada neither, ada both, pasti membutuhkan yang conjunction-nya.
Seperti itu ya. Jadi ini hanya adverb. Yang sebelumnya conjunction ini kelas katanya semuanya adverb, teman-teman. Nah, adverb itu boleh ada, boleh enggak. Keterangan itu hanya menambahkan saja. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan, teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada mungkin nanti teman-teman kalau ada pertanyaan bisa japri ketika latihan ya. Soalnya ada di drag di folder day ke-8, teman-teman. Baik, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. sir. Thank you, sir. All right, guys. Have a nice day, everyone, and see you next time.